السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان الرحيم الرحمن خلق الإنسان علمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي بذكره تؤتى القلوب الإطمئنان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المنزل إليه القرآن فاختلق به وبلغه وبينه لنا حق البيان. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ذوي الجود والإحسان. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang tidak bisa kita hitung, rahmatnya, taufiknya, serta hidayahnya. Allah Ta'ala kumpulkan kita semuanya dalam majelis yang penuh berkah dan bahagia ini di dalam keadaan sehat walafiat. Menghadiri acara wisuda ke-9 Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung yang kita selenggarakan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah, suri tauladan kita, panutan terbaik umat ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah menuntun kita semuanya dari zaman kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kami hormati Bapak-bapak pembina Yayasan Imam Syafi'i Tulungagung. Kemudian yang kami hormati pula pimpinan yayasan dan pimpinan pesantren serta seluruh jajaran asatidzah, staf karyawan hafizahumullah yang tengah hadir bersama kita semuanya. Tak lupa yang kami hormati juga seluruh para wali wisudawan serta tamu undangan dan seluruh hadirin yang berbahagia. Dan yang kita sayangi dan kita banggakan seluruh wisudawan dan wisudawati Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung Angkatan 9. Semoga Allah limpahkan kebaikan kepada kalian semuanya, juga Allah berkahi ilmu yang telah kalian pelajari. Hadirin yang dimuliakan Allah, tidak setiap pertemuan meninggalkan kesan yang sama. Pagi hari ini terasa berbeda, karena di dalamnya tersimpan perjalanan panjang para santri. Ada hari-hari yang diisi dengan belajar, ada malam-malam yang dipenuhi murojaah, ada lelah yang dibingkai kesabaran, dan ada doa orang tua yang tidak pernah putus mengiringi langkah mereka. Hari ini kita tidak sekedar menyaksikan sebuah seremoni wisuda, kita sedang menyaksikan buah dari kesungguhan, keberkahan ilmu, serta perjuangan yang ditempuh dengan penuh keikhlasan. Ada rasa syukur yang menguat, dan mungkin ada pula rasa haru yang hadir tanpa banyak kata. Dan sesungguhnya setiap perpisahan dari bangku pendidikan adalah awal dari pengabdian yang lebih luas. Oleh karena itu, dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala serta mengharap keberkahan dari majelis ini, izinkan kami untuk memandu rangkaian acara wisuda santri Angkatan 9 Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung, menebar maslahat, berjuang untuk akhirat. Hadirin rahimakumullah, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, jazakumullahu khairan, atas kesediaannya menyisihkan waktu, menyela kesibukan untuk hadir pada acara pagi hari ini. Dan tak lupa mohon maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan, ketidaknyamanan dari kegiatan yang diselenggarakan maupun dari tutur kata dari kami yang menyinggung. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan oleh pembina yayasan, yang keempat sambutan oleh mudir pesantren, yang kelima pembacaan SK kelulusan,
Yang keenam adalah acara inti, yaitu prosesi wisuda. Dan yang ketujuh, pembacaan wisudawan wisudawati berprestasi. Dan yang kedelapan adalah penutupan. Mengawali agenda kita yang pertama, yaitu pembukaan. Agar acara hari ini berjalan dengan lancar dan membawa berkah, marilah kita buka dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Musa Abdullah Mubarak dari kelas 7A1 asal kota Kediri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala inni 'abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah sambutan dari pembina yayasan yang akan disampaikan oleh Bapak Supangat Hafizahullah. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Adi Winarto selaku Sesama Pembina Yayasan. Yang kami hormati Bapak Anwar Zain, Mudir Yayasan. Yang kami hormati Bapak Rahmat, Mudir Pesantren. Dan yang kami hormati dan kami sayangi karena Allah, para Bapak dan Ibu Wali Santri dan para santri yang akan diwisuda hari ini, yaitu santri dan santriwati angkatan ke-9. Pertama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur dari Allah atas nikmat yang banyak yang selalu kita terima. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikutnya yang setia sampai hari kiamat.
para bapak dan ibu wali santri, dan para wisudawan wisudawati yang semoga dirahmati Allah. Akhirnya, alhamdulillah, kita memuji Allah. Datanglah saatnya Yayasan Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung mewisuda santri dan santriwati angkatan ke-9 pada tahun 1926 hari ini. 5 atau 7 tahun yang lalu, Bapak dan Ibu menyerahkan putra-putrinya ke lembaga ini untuk dididik agar menjadi anak yang cerdas, soleh, dan solehah. Masa-masa kegiatan belajar mengajar itu telah kita lalui bersama. Kita semua bersyukur kepada Allah, para wisudawan dan wisudawati telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dengan ini semua, dan ini semua adalah hasil dari kerjasama yang baik dari kita semua. Lembaga dengan segala kemampuan mentransfer ilmu pada anak-anak. Bapak dan Ibu wali santri mendukung dana kebutuhan putra-putrinya. Dan para santri dan santriwati dengan tekun dan sabar mengikuti pembelajaran. 5 atau 7 tahun yang lalu kami lembaga menerima amanah dari Bapak Ibu dan wali santri. Dari wali santri. Dan hari ini adalah saatnya kami serahkan kembali putra-putri Bapak Ibu sekalian. Semoga ilmu yang diperoleh dapat dipergunakan sebagai tangga mencapai cita-cita dari putra-putri Bapak Ibu sekalian. Kita semua berdoa dan berharap putra-putri Bapak Ibu tidak berhenti sampai di sini. Semua dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kekurangan dan kesalahan selama kita berinteraksi dan berkomunikasi, mari kita saling memaafkan. Demikian saya akhiri sambutan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Bapak Sepangat atas sambutan dan doanya. Acara yang selanjutnya, sambutan oleh mudir pesantren yang akan disampaikan oleh Ustadzuna Ustadz Rahmat BA Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'amatihi tatimmu salihat wa bifadlihi tahaqqaqal ghayat wa bihikmatihi ta'aqabal bidayati wan nihayat. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad muallimil bashar wa murabbil ajyal wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil mi'ad. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati Bapak Pembina Yayasan Bapak Adi Winarno dan juga Bapak Sepangat. Yang kami hormati Al-Ustadz Al-Fadhil Ustadz Anwar Zain sebagai mudir Yayasan Imam Syafi'i. Juga yang kami hormati asatidzah, para tamu undangan yang semoga Allah SWT menjaga kita semua dan memberkahi hari-hari kita. Wabil khusus abna'i at-talabah, anak-anakku tercinta yang telah membersamai kita semua, membersamai asatidzah 7, ada yang 7 tahun, ada yang 5 tahun. Alhamdulillah, berbahagia rasanya, bergembira hati ini ketika kita bisa berkumpul di sini, membersamai antum semuanya
dalam haflah taharruj ketika antum sudah menuntaskan pembelajaran di Pondok Pesantren Imam Syafi'i. Tentunya ini bukan hanya sekedar acara seremonial biasa, tapi ini merupakan bentuk kesyukuran kita kepada Allah dalam satu sisi, kemudian juga tempat kita momentum untuk berevaluasi, kemudian meneguhkan komitmen untuk melanjutkan perjuangan. Wisdawan dan wisdawati yang semoga Allah menjaga antum semuanya. Banyak sebagian orang menganggap kalau sudah wisuda maka sudah berakhir. Itu sudah akhir perjalanan. Padahal ketika antum semuanya diwisuda di tingkat sanawi atau tingkat SMA, maka itu sebenarnya adalah awal dari perjuangan sejati. Awal kalian antum semuanya melanjutkan perjuangan di medan juang yang sesungguhnya. Setelah kalian bertahun-tahun ditempa di pesantren, mungkin sebagian antum merasa aturan yang sangat ketat, mulai dari bangun tidur, dibangunkan untuk sholat malam, ada ngantuk, ada mungkin yang masih melanjutkan tidurnya di kamar mandi, atau lain sebagainya. Sampai terus kegiatan yang padat sampai menjelang tidur lagi. Semua kegiatan teratur, tertib, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kalian dibimbing dengan sholat berjamaah, sholat lain, sholat sunnah selalu diingatkan. Demikian juga dibimbing untuk membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, bagaimana melaksanakan Al-Quran dalam keseharian. Demikian juga dengan ilmu-ilmu yang lainnya, dari akidah, hadis, akhlak dan sebagainya. Kalian juga ditempa dengan kedisiplinan, tanggung jawab, tugas-tugas, amanah, yang membutuhkan komitmen dan kejujuran yang tinggi. Anak-anakku sekalian, mulai hari ini hendaknya ada kesadaran dari kita untuk melanjutkan thalabul ilmi, melanjutkan mengembangkan ilmiahnya. Karena yang kita pelajari di pondok ini hanya dasar-dasar, permulaan atau sebagai pondasi-pondasinya. Adapun bangunannya, adapun atapnya, adapun hiasan-hiasannya, itu antum melanjutkan di perjuangan dalam rihlah thalabul ilmi yang akan datang. Maka Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan, hendaknya kita safir tajid iwadan amman tufariquh wansab fa inna ladzatal aisi fin nasabi. Hendaknya kalian rehlah terus mencari ilmu. Kalian berpisah dengan teman-teman, dengan ustadzah, mungkin juga akan berpisah dengan orang tua. Tapi ingat, nanti kalian akan mendapatkan penggantinya. Hendaknya kalian berjuang, berletih, berpayah di dalam rehlah mencari ilmu, dan hendaknya bercapek-capeklah karena lezatnya kesuksesan ketika diiringi dengan perjuangan. Anak-anak sekalian, masyarakat juga menunggu antum semuanya. Orang-orang yang kalian cintai, orang tua, bapak, ibu, ayah, bunda, mereka menunggu hasil pendidikan
yang telah kalian tuntut di Pondok Pesantren Imam Syafi'i bukan sekedar melihat seberapa banyak hafalan kalian, berapa juz, berapa mutun yang dihafal, bukan, tapi melihat bagaimana kalian mempraktekkan ilmu yang kalian dapatkan. Bukan juga melihat nilai akademi kalian, nilai hadis berapa, nilai fikih berapa, nilai akidah berapa. Bukan hanya itu, tapi yang dibutuhkan adalah bagaimana pelajaran-pelajaran yang kalian pelajari dari akidah, dari akhlak, dari hadis itu menancap dalam hati, kemudian terwujudkan dengan perbuatan amal soleh dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Laisal ilmu bima hafidh, kata Imam Syafi'i. Bukanlah ilmu itu yang sekedar dihafal, walakinnal ilma ma nafa', tetapi ilmu sejati, ilmu yang bermanfaat. Judul daripada wisuda kita adalah menebar maslahah, berjuang untuk akhirat. Bagaimana santri, wisudawan dan wisudawati memberikan maslahah kepada umat, memberikan kebaikan kepada masyarakat, dan yang terpenting orang yang paling dekat dengan kita, yakni kedua orang kita. Mereka sudah berjuang dengan air mata, dengan banting tulang, penuh dengan keringat yang kalian semua tidak mengetahuinya. Bisa jadi antum semua di pondok penuh dengan tawa, tapi orang tua di rumah itu berderai air mata. Mereka menangis karena harus mengumpulkan persiapan untuk uang saku kalian, untuk SPP kalian dan lain sebagainya. Kalian bisa berbahagia bermain dengan teman-teman, tapi orang tua di rumah bisa jadi mereka sedang memanjatkan doanya di malam yang gelap untuk kebaikan dan kesolehan kalian semuanya. Karena itu, anak-anakku yang saya cintai, wisudawan dan wisudawati, perjuangan orang tua, perjuangan asatidah jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan, lanjutkan perjuangan mereka dengan semangat antum dalam menggapai ilmu, semangat dalam menyebar kebaikan, memberi manfaat kepada umat, semangat menjadi seorang yang muslih, seorang yang salih dan muslih, seorang yang baik dan memperbaiki umat. Khairukum anfa'ukum linnas, sebaik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Kemudian untuk Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tentunya sejatinya yang bahagia pada hari ini bukanlah hanya wisudawan dan wisudawati, tapi juga Bapak Ibu semuanya. Di balik keberhasilan mereka mungkin ada pengorbanan, dipastikan ada pengorbanan yang besar. Ada pengorbanan harta yang dicurahkan, ada pengorbanan waktu, kesabaran yang panjang, doa yang tidak ada putusnya, air mata yang tidak terlihat, atau sujud di malam hari demi kebaikan ananda yang tercinta. Kami atas nama Pondok Pesantren Imam Syafi'i mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh wali santri atas kepercayaan yang diberikan kepada kami, dan kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya jika di dalam muamalah kami, di dalam pelayanan kami itu ada kekurangan dan ada khilafnya. Semoga Allah SWT memberkahi kita semuanya. Dan pesan khusus kepada wisudawan dan wisudawati, kalian antum semuanya ini akan meninggalkan Pondok Pesantren Imam Syafi'i. Maka tolong minta dengan sangat kepada antum semuanya, jangan sia-siakan perjuangan orang tua antum,
Jangan sia-siakan perjuangan ustadz dan ustadzah yang telah membimbing antum dan antunna. Di situ ada pengajaran akidah, tanamkan dalam hati, praktekkan dalam perbuatan, lanjutkan dalam ilmu dan dakwah. Di sana ada pengajaran ibadah, jaga sholatnya. Terlebih ketika antum nanti akan keluar di kampus, tidak ada yang ingatkan, tidak ada yang negur, tidak ada yang ngikop, tidak ada yang memberikan hadiah ketika antum istiqomah dalam ibadah. Hanya bainaka wa bainallah, antara antum dan Allah. Maka tolong dijaga sholatnya. Demikian juga dijaga akhlaknya, akhlak yang mulia yang telah diajarkan dan telah kita pelajari dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena kita faham bahwasanya Al-Quran adalah pengajaran akhlak yang besar. Kita faham bahwasanya agama Islam adalah agama akhlak dan adab. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah memuji baginda Rasul, sesungguhnya Rasulullah di atas akhlak yang besar, yang agung. Demikian juga umatnya hendaknya juga di atas akhlak yang mulia. Juga jangan pernah pudar dalam semangat menuntut ilmu. Jangan pernah malu, jangan malu untuk menjadi santri dan untuk berkunjung ke pondok Imam Syafi'i. Jangan malu, jangan gengsi ketika menunjukkan isyhadu bi anna muslimun, persaksian kami seorang muslim. Jangan malu untuk menjadi muslim, jangan malu untuk menjadi muslimah. Bahwasanya Islam adalah kemuliaan, Islam adalah kejayaan. Dan di penutup, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, semoga Engkau jadikan wisudawan, wisudawati Pondok Pesantren Imam Syafi'i generasi yang kuat imannya, luas ilmunya, mulia akhlaknya, dan besar manfaatnya. Ya Allah, jadikanlah mereka pembela agamamu, penyejuk hati kedua orang tua, serta pemimpin umat di masa datang, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Menebar maslahah adalah tugas kita, berjuang untuk akhirat adalah tujuan kita, dan ridha Allah adalah cita-cita kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, kami sampaikan pada beliau Ustaz Rahmat PA hafizahullah ta'ala atas sambutan dan nasihat-nasihatnya. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Memasuki agenda kita yang kelima, yaitu pembacaan SK kelulusan yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Misbah Khairi SPDI MA hafizahullah. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari bagian pendidikan dalam kesempatan wisuda angkatan ke-9 pada kesempatan hari ini akan membacakan surat keputusan Mudir Ma'had Imam Syafi'i tentang penetapan Purna Bakti Santri Hikmah periode 2025-2026. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Mudir Ma'had Imam Syafi'i Tulungagung nomor A.SK/SK/ISTA/6/2026
tentang penetapan Purna Bakti Santri Khidmah periode 2025-2026. Menimbang bahwa masa tugas tenaga khidmah periode 2026-2025-2026 alumni Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung telah selesai, mengingat a. firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2 tentang perintah agar saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. B. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2699, hadis Ahmad jilid 2 nomor 2252 dan nomor 325, hadis Abu Daud nomor 3643 tentang wajibnya saling tolong menolong di antara kaum muslimin. C. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. D. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0461/1984 tentang pembinaan kesiswaan. E. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22-CAP/0O/1992 tentang pedoman pembinaan kesiswaan, menetapkan, memutuskan, pertama, mempurna baktikan tenaga khidmah periode 2025-2026. Kedua, apabila terdapat kekeliruan dan atau dipandang perlu untuk dilakukan perubahan, akan dilakukan sebagaimana mestinya di kemudian hari. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan terbitnya surat keputusan baru. Demikian ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 9 Muharram 1448 Hijriah berketepatan dengan 24 Juni 2026 Masehi. Mudir Ma'had Imam Syafi'i Rahmat B.A. Hafizahullahu Ta'ala. Demikian surat keputusan yang kami bacakan. Kami cukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Al-Ustadz Misbah atas yang disampaikan. Memasuki acara yang keenam, yaitu acara inti kita pada pagi hari ini, yaitu prosesi wisuda. Bagi para Dewan Wisudawan dan Wisudawati, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung.
Pengukuhan wisudawan dan wisudawati Angkatan 9 Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung. Kepada yang disebutkan namanya, silahkan untuk maju. Wisudawan yang pertama, Ahmad Fakhri Al-Fauzan, putra dari Bapak Ahmad Soleh, asal kota Jombang. Wisudawati yang pertama, Adibah Zulfa, putri Bapak Seputro, asal kota Tulungagung. Wisudawati selanjutnya, Afifah At-Tahirah, putri Bapak Irfan Bustamil Khairi, asal kota Blitar. Wisudawan selanjutnya, Ahmad Faik Mustafa, putra dari Bapak Budi Nur Ahmad, asal kota Kediri. Wisudawati selanjutnya, Afifah Auni, putri Bapak Bambang Kuswadi, asal kota Blitar. Wisudawati selanjutnya, Aisyah Nabila Az-Zahra, putri Bapak Setiawan Karnadi, asal kota Kediri. Wisudawan selanjutnya, Ahmad Faras Ramadhani, putra dari Bapak Ahmad Sarjito, asal kota Sidoarjo. Wisudawati selanjutnya, Alivia Zuhaida, putri Bapak Budiono, asal kota Tulungagung. Wisudawati selanjutnya, Alicia Putri Az-Zahra, putri Bapak Ahmad Rifai, asal kota Madiun. Wisudawan selanjutnya, Ahmad Hanif Abqari, putra dari Bapak Endrian Widianto, asal kota Blitar. Wisudawati selanjutnya, Anissa Miftahuz Zahra, putri Bapak Isnen, asal kota Tulungagung. Wisudawati selanjutnya, Anissa Naima, putri Bapak Mulyani, asal kota Blitar. Wisudawan selanjutnya, Ahmad Nur Fakih Ali Ridho, putra dari Bapak Nur Ngalim, asal kota Tulungagung. Wisudawati selanjutnya, Anissah Fauziah Faridah, putri Bapak Widodo, asal kota Kediri. Wisudawati selanjutnya, Asma Az-Zahra, putri Bapak Nope Wibowo Timur rahimahullah, asal kota Magetan. Wisudawan selanjutnya, Ahmad Yusuf Mubarak, putra dari Bapak Muhammad Karim, asal kota Kediri. Wisudawati selanjutnya, Azah Khadijah, putri Bapak Muhammad Iskandar, asal kota Sidoarjo. Wisudawati selanjutnya, Cahaya Hati, putri Bapak Sucahyo Pribadi, asal kota Denpasar. Wisudawan selanjutnya, Al-Ghaza Zaki Iswanto,
putra dari Bapak Eko Purwanto, asal kota Sidoarjo. Wisudawati selanjutnya, Kalista Alicia Putri, putri Bapak Makali Ismail, asal kota Blitar. Wisudawati selanjutnya, Cevi Aura Firdaus, putri Bapak Yuniarto, asal kota Kediri. Wisudawan selanjutnya, Azka Al-Ghifari Agriza, putra dari Bapak Solihan, asal kota Tulungagung. Wisudawati selanjutnya, Eca Rafita Putri, putri Bapak Erwan Sujatmiko, asal kota Tulungagung. Wisudawati selanjutnya, Erisa Sofiana Ana, Erisa Sofia Ana, putri Bapak Khairul Anam, asal kota Kediri. Wisudawan berikutnya, Fadli Afgani, putra dari Bapak Sujianto, asal kota Waringin Timur. Wisudawati selanjutnya, Erli Rahma Widiawati, putri Bapak Suroso, asal kota Madiun. Wisudawati selanjutnya, Eva Rahmatul Ihsana, putri Bapak Danuri, asal kota Kediri. Wisudawan selanjutnya, Faizal Ridha Ahsani, putra dari Bapak Purwanto, asal Trenggalek. Wisudawati selanjutnya, Fadilah Hanifah Rosyada, putri Bapak Warsito, asal kota Tulungagung. Wisudawati selanjutnya, Fahda Syahida Afaf, putri Bapak Purwiono, asal kota Tanah Grogol. Wisudawan selanjutnya, Farid Ainun Nafa Rojab, putra dari Bapak Rojab, asal kota Tulungagung. Wisudawati selanjutnya, Farah Najatur Rahmah, putri Bapak Sunarto Agung Laksono, asal kota Tulungagung. Wisudawati selanjutnya, Fatimatus Zahro, putri Bapak Setio Bakti, asal kota Sidoarjo. Wisudawan berikutnya, Hamzah Abdillah, putra dari Bapak Imam Hambali, asal kota Blitar. Wisudawati selanjutnya, Vina Roshidah, putri Bapak Rahmat, asal kota Tulungagung. Wisudawati selanjutnya, Gevira Rosyadiana, putri Bapak Syamsuddin, asal kota Pasuruan. Wisudawan berikutnya, Ibrahim, putra dari Bapak Burhani Fajar, asal kota Kediri. Wisudawati selanjutnya, Hanin Najwa Ilmantasya, putri Bapak Martono, asal kota Trenggalek. Wisudawati selanjutnya, Isa Tinata, putri Bapak Wanto rahimahullah, asal kota Tulungagung.
Wisudawan berikutnya, Inggil Zubair Rojai, putra dari Bapak Imam Rojai, asal kota Kediri. Wisudawati selanjutnya, Jihan Fadilah Zakiyah, putri Bapak Fajar Kurniawan, asal kota Sidoarjo. Wisudawati selanjutnya, Khairun Nisa Nurmillatul Ulya, putri Bapak H. Syamsuddin, asal kota Tulungagung. Wisudawan berikutnya, Irfan Badri Nasrullah, putra dari Bapak Bandar Wirahadi Kusuma, asal kota Blitar. Wisudawati selanjutnya, Khofifah, putri Bapak Nasir, asal kota Malang. Wisudawati selanjutnya, Kunni Al-Sisia, Afifatun Nisa, putri Bapak Oktoni Mulyadi, asal kota Bengkulu. Wisudawan berikutnya, Ismail Habibullah, putra Bapak Nur Ngalim, asal kota Tulungagung. Wisudawati selanjutnya, Lu'lu'atul Fuadah, putri Bapak Fanani, asal kota Trenggalek. Wisudawati selanjutnya, Mutiara Ramadhani Wahyono, putri Bapak Tri Wahyono, asal kota Tulungagung. Wisudawan berikutnya, Izki Ardiansyah, putra dari Bapak Matal, asal kota Tulungagung. Wisudawati selanjutnya, Nadia Rufaida, putri Bapak Anang Agustino Subandi rahimahullah, asal kota Trenggalek. Wisudawati selanjutnya, Nafika Indah Bakti, putri Bapak Subekti, asal kota Pacitan. Wisudawan berikutnya, Lutfi Nurzaki, putra Bapak Jemu, asal kota Tulungagung. Wisudawati selanjutnya, Najwa Prayoga, putri Bapak Diantri Prayoga, asal kota Surabaya. Wisudawati selanjutnya, Nida Zarli Aulia, putri Bapak Priyo Agung, asal kota Malang. Wisudawan berikutnya, Muhammad Farhan Haikal Ar-Razaki, putra dari Bapak Kholik Effendi, asal kota Kediri. Wisudawati selanjutnya, Nihlah Rizku Tazkiyah, putri Bapak M. Fadoli, asal kota Sidoarjo. Wisudawati selanjutnya, Nilti Saadah, putri Bapak Muhammad Anwar Samuri, asal kota Kediri. Wisudawan berikutnya, Muhammad Zakwan Hafid Amrullah, putra dari Bapak Ahmad Budi Kurniawan, asal kota Tulungagung. Wisudawati berikutnya, Nisrina Farah Nuraini, putri Bapak Muari, asal kota Tulungagung. Wisudawati selanjutnya, Nur Laili, putri Bapak Marsandi,
asal kota Tulungagung. Wisudawan berikutnya Muhammad Razan Al-Basir, putra dari Bapak Muhammad Aziz Rohim, asal kota Tulungagung. Wisudawati selanjutnya Pinka Muna Najah Farhana, putri Bapak Moh Khairi Mahmudi, asal kota Malang. Wisudawan berikutnya Muhammad Galang Santosa, putra dari Bapak Saiful Anwar, asal kota Tulungagung. Wisudawati selanjutnya Reza Uswatun Hasanah, putri Bapak Bakhrodin rahimahullah, asal kota Blitar. Wisudawan berikutnya Moreno Leona Maxel, putra dari Bapak Didik Anang Prastiadi, asal kota Kutai Timur. Wisudawati selanjutnya Rizky Agustin, putri Bapak Kusnedi rahimahullah, asal kota Tulungagung. Wisudawan berikutnya Muhammad Faiz, putra dari Bapak Marjuki, asal kota Tulungagung. Wisudawati selanjutnya Rumaisoh, putri Bapak Yasir, asal kota Tulungagung. Wisudawan berikutnya Muhammad Johan Jauhari, putra dari Bapak Katijan, asal kota Kediri. Wisudawati selanjutnya Ruqayyah Mahfuzah, putri Bapak Juni Hartanto, asal kota Kediri. Wisudawan berikutnya Muhammad Rosi Rafaizul Putra Erliansyah, putra dari Bapak Nur Huda, asal kota Blitar. Wisudawati selanjutnya Sabrina Aquila, putri Bapak Lukmanido, asal kota Blitar. Wisudawan berikutnya Muhammad Salman Al-Athari, putra dari Bapak Dandilingga Bernata, asal kota Sidoarjo. Wisudawati selanjutnya Salma Ainur Rohida, putri Bapak Maryudi Utomo, asal kota Tulungagung. Wisudawan berikutnya Ridho Cahyono, putra dari Bapak Sucipto, asal kota Trenggalek.
Wisudawati selanjutnya, Salma Tri Ananda Putri, putri dari Bapak Sadimun, asal kota Tulungagung. Wisudawan berikutnya, Rian Muhammad Yahya, putra dari Bapak Samsun Huda, asal kota Blitar. Wisudawati berikutnya, Selvi Oktavia Zahrani, putri dari Bapak Edi Winoto, asal kota Tulungagung. Wisudawan berikutnya, Sodiqul Rauf, putra dari Bapak Wasito, asal kota Tulungagung. Wisudawati selanjutnya, Safa Fairuz Kausar, putri Bapak Wawan Ikrom, asal kota Kediri. Wisudawan berikutnya, Teguh Toha Saputra, putra dari Bapak Agus Toha Saputra, asal kota Tulungagung. Wisudawati selanjutnya, Syafaqoh Bilqis Mumtazah, putri dari Bapak Subagianto, asal kota Kediri. Mohon maaf, asal kota Gresik. Wisudawan berikutnya, Yasir, putra dari Bapak Tony Hermanto, asal kota Madiun. Wisudawati selanjutnya, Umu Aisyah, putri Bapak Seno, asal kota Ponorogo. Wisudawan berikutnya, Yusuf Abdurrahman, putra dari Bapak Supriyono, asal kota Tulungagung. Wisudawati selanjutnya, Yasmina Fatihatul Fuadiyah, putri dari Bapak Agung Soni Fatra, asal kota Temanggung. Wisudawati selanjutnya, Zanida Salwa Firdaus, putri dari Bapak Agus Baskoro, AMD, asal kota Denpasar.
Demikian pengukuhan wisudawan dan wisudawati Angkatan 9 Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung. Bagi Dewan Wisudawan bisa duduk di tempat. Selanjutnya, mari kita ikuti bersama prosesi pembacaan ikrar alumni. Sesi ini akan dipandu oleh Akhuna Hamzah Abdillah. Kepada Akhuna Hamzah, kami persilahkan untuk menempati tempatnya. Ikrar alumni. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Saya alumnus pesantren Imam Syafi'i Tulungagung. Menyatakan dan bertekad dengan sungguh-sungguh untuk senantiasa satu, menjalankan syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan sebaik-baiknya. Dua, berpegang teguh pada ajaran Islam dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta berupaya menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari istiqomah hingga akhir hayat. Tiga, menjadi pemimpin yang adil dan bertanggung jawab terhadap amanah sebagai khalifah fil ard. Empat, berdakwah, menyebarkan ajaran Allah dan Rasulnya kepada masyarakat luas. Lima, menjunjung tinggi kehormatan diri, keluarga, nama baik alma mater, berakhlak mulia, serta menjadi teladan kapanpun dan dimanapun berada. Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung adalah al-hisnul hasin fi ta'limi dinil islami aqidatan wa syari'atan wa thaqafatan. Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung adalah benteng yang kokoh yang mempertahankan, mengajarkan prinsip-prinsip Islam, aqidatan baik secara akidah, tauhid, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, wa syari'atan dan juga syariat-syariat Islam, hukum-hukum Islam, prinsip-prinsip Islam, wa thaqafatan dan juga pengetahuan yang lain, wawasan-wawasan yang lain secara umum, baik dunia maupun akhirat. Acara wisuda kali ini adalah bukti bahwa kita telah selesai dalam thalabul ilmi secara akademik, lulus secara SMA atau setingkat SMA. Adapun thalabul ilmi yang hakiki, Imam Ahmad pernah berkata, ma'al mahbarah ilal makbarah, bersama dengan tinta menuju ke liang lahat. Dan sedikit yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama, rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana mustahil tanpa pertolongan, tanpa karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa sampai di titik ini. Dan yang kedua,
kami ucapkan kepada ayah dan ibunda kami yang kami cintai karena Allah. Hari ini mungkin kami sedang berdiri mengenakan pakaian terbaik kami, menerima penghargaan atas perjalanan belajar kami. Akan tetapi sesungguhnya kami sadar di balik semua ini ada perjuangan yang jauh lebih besar yang telah ayah dan ibu lakukan. Kami mengetahui bahwa perjalanan kami menuntut ilmu tidaklah ringan bagi kalian. Ada keringat yang kalian keluarkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan kami. Ada air mata yang mungkin jatuh saat harus berpisah dengan kami. Ada doa-doa yang panjang di setiap sujud yang kalian terus minta agar anak kalian menjadi pribadi yang soleh dan bermanfaat. Namun kami juga sadar, selama menjadi anak mungkin kami belum mampu menjadi apa yang ingin kalian harapkan. Mungkin ada perkataan kami yang pernah melukai hati ayah ibu kami. Mungkin ada sikap kami yang kurang berbakti kepada orang tua kami. Mungkin ada harapan yang belum mampu kami tunaikan hingga hari ini. Maka di hadapan seluruh hadirin dan hadirat, dengan penuh kerendahan hati kami memohon maaf kepada ayah dan ibunda kami. Maafkan segala kekhilafan kami, maafkan setiap kesalahan yang kami lakukan, maafkan setiap apa-apa yang tidak diinginkan oleh kalian. Dan ridhoilah kami dalam langkah kami untuk terus berjalan menuntut ilmu dan menjadi anak yang dapat membanggakan kalian di dunia maupun di akhirat. Dan kepada guru-guru kami, masyayikh-masyayikh kami, ustadz dan ustadzah kami, dan siapapun yang kita pernah mengambil manfaat dari beliau, kami menyadari bahwa bertahun-tahun berada di pondok ini, kami bukanlah murid yang sempurna. Ada amanah yang terkadang kami lakukan, ada amanah yang terkadang tidak kami lakukan, ada pelajaran yang mungkin belum kami sungguh-sungguh dalam menjaganya, ada adab yang mungkin pernah kami kurangi, ada nasihat yang terkadang terlambat kami pahami. Bahkan mungkin ada perilaku-perilaku kami yang pernah mengecewakan guru-guru kami. Akan tetapi kami mengetahui satu hal, bahwa setiap teguran, setiap hukuman yang kami terima, setiap nasihat yang kami dengar, setiap didikan keras yang pernah kami rasakan, semuanya lahir dari kasih sayang, keinginan yang tulus agar kami menjadi insan yang lebih baik, menjadi santri yang berilmu, beradab, mampu membawa manfaat bagi umat. Hari ini kami ingin mengatakan bahwa kami adalah hasil dari kesabaran guru-guru kami. Kami adalah bagian kecil dari perjuangan panjang asatidzah kami yang tidak pernah lelah menanamkan ilman, akhlak kepada kami. Akan tetapi dengan penuh rasa hormat kami memohon maaf segala kesalahan kami selama menjadi santri. Halalkan seluruh ilmu yang telah diajarkan kepada kami. Jangan putuskan jangan putuskan doa-doa terbaik untuk kami. Ridhoilah langkah kami setelah meninggalkan pondok ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kedua orang tua kami, memuliakan mereka sebagaimana mereka telah memuliakan kami dengan pendidikan, dan semoga Allah membalas seluruh jasa-jasa guru kami dengan pahala yang terus mengalir, menjadikan ilmu mereka yang mereka ajarkan sebagai amal jariah yang tidak terputus hingga hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dan setelah lulus dari pondok pesantren Imam Syafi'i, bukan berarti kita sudah bukan lagi santri Imam Syafi'i. Sampai kapanpun, mau jadi apapun, dimanapun, label kita adalah santri Imam Syafi'i, murid daripada guru-guru Imam Syafi'i, murid daripada para asidah Imam Syafi'i, dan kami bangga. Mungkin itu saja yang
itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ananda Aska Al-Ghifari Agriza atas penyampaian prakata yang tulus. Semoga memberikan manfaat kepada kita semuanya, terkhusus kepada rekan-rekan teman-teman wisudawan dan wisudawati semuanya. Hadirin sekalian, mari kita dengarkan sejenak nasihat Mudir Yayasan Imam Syafi'i Tulungagung kepada Al-Ustaz Muhammad Anwar Zain hafizahullah wa rahimah. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi dhin ni'amil wasi'atil ghazirati wal hikamil bahiratil kathirati. Thumma salatu ma'a salamin daimi ala rasulil qurashiyil khatami wa alihi wa sahbihi al-abrari al-haizi maratibil fakhari. Usini wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang saya hormati para pembina Yayasan Imam Syafi'i, Bapak Supangat dan Bapak Adi Winarto, hafidhahumallah. Yang saya hormati seluruh pengurus Yayasan Imam Syafi'i, yang saya hormati Mudir Pesantren Imam Syafi'i, dan juga para asatidah dan para ustadzat, serta para wali santri, dan juga yang saya sayangi dan saya banggakan para santriman dan santriwati Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung yang hari ini diwisuda. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala biqaulina alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat, yang dengan nikmatnya dan kasih sayangnya kita ditakdirkan untuk bertemu di tempat ini dalam acara wisuda angkatan ke-9 santriwan dan santriwati Imam Syafi'i Tulungagung, yang kita berharap semoga pertemuan ini diberkahi sehingga berbuah manfaat yang lestari dan juga mudah-mudahan berbuah kebahagiaan dalam waktu-waktu selanjutnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau dan orang-orang dan para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai menjelang hari kiamat nanti. Kemudian anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah dan saya sayangi, hari ini bukanlah hari akhir perjalanan, melainkan awal dari perjuangan yang lebih besar. Wisuda bukan tanda bahwa kalian telah selesai belajar, tetapi tanda bahwa kalian berpijak, siap mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Tema kita hari ini adalah menebar maslahat, berjuang untuk akhirat. Yang tema ini mengandung dua amanah besar yang harus selalu kalian bawa kemanapun kalian melangkah sampai akhir hayat kalian. Yang pertama yakni menebar maslahat atau manfaat. Seorang muslim yang baik bukan hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seorang dari kalian hingga menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya. Dan Rasulullah SAW pun juga bersabda,
khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Ilmu yang kalian pelajari di pesantren bukan untuk disimpan sendiri. Ilmu itu harus menjadi cahaya yang menerangi keluarga, menerangi masyarakat dan umat. Jadilah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Jadilah pemuda-pemudi yang menjaga akhlak di tengah rusaknya moral. Jadilah mahasiswa nantinya, guru, pedagang, pegawai, pengusaha, atau apapun profesi kalian nanti, yang tetap membawa nilai-nilai Islam. Pegang teguh ajaran tauhid dan sunnah, dan tebarkan hingga akhir hayat kalian, agar hidup kalian memiliki makna. Jangan ukur keberhasilan hanya dengan jabatan dan harta. Ukurlah dengan seberapa besar manfaat yang kalian berikan kepada Islam dan kaum muslimin. Karena pohon yang baik bukan pohon yang sekedar tampak rimbun dan tinggi, tetapi pohon yang menghasilkan buah yang dapat dinikmati dan bermanfaat bagi orang banyak. Itulah pohon yang benar-benar baik. Syajarah thayyibah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berjuang terus untuk akhirat. Karena tujuan hidup kita adalah ke sana. Fa aina tadhhabun? Kemana kalian akan pergi? Jawabannya ke akhirat. Di dunia ini kita hanya lewat saja. Jangan lupa itu. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kau di dunia hanya seperti orang yang asing di negeri asing, atau orang yang melewati jalan. Kita semua berjalan. Orang-orang sebelum kita pernah berjalan di dunia ini dan sekarang telah pergi. Sekarang kita lagi berjalan dan nanti juga akan kembali pulang. Generasi setelah kita nanti juga akan menggantikan kita. Berjalan di muka bumi ini kemudian pergi. Semuanya kembalinya kepada kehidupan kekal abadi, kehidupan akhirat yang tiada batas nanti. Namun ingat, kehidupan yang sebentar ini menentukan bagaimana nasib kita di akhirat nanti. Kalau selama di dunia kita mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya, maka kita tidak akan tersesat jalan dan kita tidak akan celaka. Sebaliknya, apabila kita salah, bahkan sengaja menyalahi petunjuk, maka kehidupan dunia kita akan dibuat sempit, sesak, sumpek, bupek, rupek, ampek, sesek, dan di akhirat bisa jadi dibangkitkan dalam keadaan buta dan tidak mendapatkan apa yang dicita-citakan setiap hamba yang iman kepada Allah dan hari akhir, yakni surga Allah Ta'ala. Akhirnya merugi, walau jadi manusia terkaya di dunia, kalau hanya ujungnya di neraka maka tidak ada gunanya. Anak-anakku sekalian, kita hidup di zaman yang penuh godaan. Dunia menawarkan banyak hiburan dan kesenangan, tetapi sering membuat manusia lupa kepada tujuan penciptaan. Karena itu ingat selalu bahwa Allah pencipta kita telah mengatakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Karena itu setelah keluar dari pesantren, jangan sampai kalian kehilangan identitas sebagai penuntut ilmu syar'i. Akhlak talibul ilm harus tetap menjadi simah antum, identitas antum yang melekat pada diri antum. Tetaplah menjaga salat 5 waktu, tetaplah membaca Al-Quran setiap hari,
tetaplah menghadiri majelis ilmu syar'i, dan tetaplah menjaga sunnah-sunnah Nabi. Jangan biarkan dunia masuk ke dalam hati melebihi akhirat. Carilah dunia secukupnya sebagai bekal menuju akhirat, bukan menjadikan dunia sebagai tujuan utama, apalagi jadi melupakan akhirat, kemudian kehidupan yang sebenarnya terlalaikan, yakni kehidupan kekal abadi. Ingatlah, Allah sudah kabarkan, banyak orang sukses di dunia tetapi merugi di akhirat. Namun tidak ada dalam sejarah seorang pun yang sukses akhiratnya menjadi orang yang merugi hidupnya di dunia. Maka kejarlah akhirat, niscaya duniamu pun ikut. Jangan hanya mengejar dunia sehingga akhiratmu bangkrut. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, ada 3 bekal nasihat saya titipkan kepada kalian untuk kebaikan masa depan. Yang pertama, keikhlasan. Jaga keikhlasan, luruskan niat dalam setiap amal. Jangan mencari pujian manusia, karena amal yang besar akan menjadi kecil tanpa keikhlasan, dan amal yang kecil akan menjadi besar dengan keikhlasan. Yang kedua, istiqomahlah. Istiqomah tidak sulit menjadi baik sehari 2 hari, tetapi yang berat adalah tetap baik sepanjang hayat, sepanjang hidup. Maka mintalah kepada Allah agar diteguhkan di atas jalannya. Kemudian yang ketiga, himmah aliyah, cita-cita dan semangat yang tinggi ini harus tetap melekat di hati. Jangan puas dengan capaian hari ini, bercita-citalah menjadi ulama yang saleh dan musleh, mujahid dakwah, pendidik generasi Islam, pemimpin umat yang menjaga amanat, dan orang-orang yang membawa perubahan menuju kebaikan. Umat ini membutuhkan generasi yang kuat ilmunya, kokoh akidahnya, mulia akhlaknya, dan luas manfaatnya. Dan pesan untuk orang tua kepada para wali santri dan santriwati yang kami hormati, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada pesantren Imam Syafi'i. Keberhasilan anak-anak hari ini tidak lepas dari doa, pengorbanan, dan air mata Bapak Ibu sekalian. Kami berharap bimbingan tidak berhenti setelah mereka lulus. Teruslah menjadi sahabat, pembimbing, dan teladan bagi putra-putri tercinta, karena pendidikan yang sesungguhnya berlangsung seumur hidup. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, hari ini kalian mengenakan pakaian wisuda. Beberapa saat lagi pakaian ini akan dilepas, akan kalian lepas. Tapi ada pakaian yang tidak boleh kalian lepaskan sampai akhir hayat kalian, yaitu pakaian takwa. Dan Allah katakan, walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itulah yang terbaik. Bawalah nama baik Islam, nama baik keluarga, dan nama baik pondok pesantren Imam Syafi'i dimanapun kalian berada, karena hifdzul ird, menjaga nama baik dan kehormatan, adalah salah satu dari bagian 5 tujuan utama dinul Islam demi terwujudnya kebahagiaan. Jadilah generasi yang menebar maslahat di bumi dan berjuang meraih kebahagiaan akhirat. Niscaya maslahat dan kebahagiaan yang Allah kembalikan kepada kalian akan lebih banyak lagi. Semoga Allah menjadikan kalian sebagai hamba-hambanya yang saleh dan musleh, berilmu dan beramal, dan bermanfaat bagi Islam dan umat. Selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati. Teruslah belajar, teruslah berdakwah, teruslah beramal, menebar maslahat untuk manusia, dan berjuang dengan sabar untuk meraih ridha Allah dan keselamatan di akhirat nanti. Kemudian saya akhiri dengan beberapa untayan kalimat puisi, jejak para penebar maslahat. Hari ini kalian berdiri di gerbang perjalanan
dengan ilmu sebagai bekal dan iman sebagai pegangan. Kalian datang sebagai penuntut ilmu, pulang membawa amanah yang tak ringan di punggungmu. Di tangan kalian ada cahaya Al-Quran, di hati kalian ada warisan para ulama berupa ilman nafi'an. Jangan takut jika jalan dakwah terasa sunyi, karena para nabi pun pernah berjalan tanpa banyak yang menemani. Jangan lemah jika dunia tidak memberi penghargaan, sebab tujuan kita bukan apresiasi dan tepuk tangan, melainkan ridha Allah Ar-Rahman, agar bisa melihat wajah Allah yang maha indah dari jannah yang penuh kenikmatan. Jika kelak kalian menjadi guru, ajarkan ilmu dengan keikhlasan. Jika menjadi pemimpin, pimpin dengan kebenaran dan keadilan. Jika menjadi pedagang, berdaganglah dengan kejujuran. Jika menjadi dai, berdakwahlah dengan hikmah dan kesabaran. Tebarkan maslahat dimanapun berada. Jadilah penyejuk bagi sesama manusia. Karena hidup bukan tentang seberapa lama usia, melainkan seberapa banyak manfaat yang lestari yang tersisa. Dan ketika kelak usia sampai di penghujung jalan, semoga kita dipanggil Allah dalam keadaan beriman, lalu terdengar seruan yang menenangkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Kita akhiri dengan doa untuk kebaikan kita semua, terutama para santriwan dan santriwati yang diwisuda. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma barik li haula'il khirrijin wal khirrijat wa waffiqhum lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ja'alhum min ahli al-ilmi an-nafi' wal 'amali salih wad da'wah ila al-haq. Allahumma iftah lahum abwabal khair wa yassir lahum umurahum wa waffiqhum fi dinihim wa dunyahum. Allahumma ja'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala ahzanina wa dhahaba humumina. Allahumma ihfad al-khirrijin wal khirrijat minal fitan ma dhahara minha wa ma batan wa thabbithhum ala sunnah wa tauhid hatta yalqauk. Allahumma ja'alhum mafatiha lil khair maghaliqa lisyarr wanfa' bihimul islam wal muslimin. Allahumma aslih aba'ahum wa ummahatihim wa barik lahum fi a'marihim wa arzaqihim wa azihim an abnaihim khairal jaza. Allahumma fad hadal sarhal mubarak wa barik fil qa'imin alaih wa fi mu'allimih wa mu'allimatih wa fi jami'i man sahama fi da'mih wa nusratih. Allahumma ja'al akhira kalamina minat dunya la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah wa adkhilnal jannah bighairi hisabin wala adab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa baraka wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira ala kulli ihsanin minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustadz Anwar Zain atas nasihatnya, wasiatnya, dan doa-doanya. Semoga kita, utamanya para alumni, bisa mengamalkan apa yang disampaikan Al-Ustadz Anwar Zain, hafizahullah wa rahimah. Demikian rangkaian acara inti, yaitu prosesi wisuda yang telah kita laksanakan, mulai dari pengukuhan, ikrar, prakata, dan yang ditutup dengan nasihat mudir Yayasan Imam Syafi'i. Kemudian kami silakan kepada Dewan Wisudawan dan Dewan Wisudawati untuk meninggalkan panggung ke tempat yang telah disediakan, dan kita akan laksanakan kegiatan selanjutnya.
yaitu pemberian penghargaan kepada wisudawan dan wisudawati berprestasi. Wisudawan putra khidmat terbaik Akhuna Ismail Habibullah. Wisudawati dengan kategori khidmat terbaik Ukhtuna Alifia Zuhaida. Kategori berikutnya hafalan Al-Quran dan mutun terbaik wisudawan atas nama Akhuna Yasir. Dan untuk wisudawati atas nama Ukhtuna Safa Fairuz Kautsar. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah seluruh rangkaian wisuda termasuk prosesi wisuda Pondok Pesantren Imam Syafi'i telah kita laksanakan secara khidmat, lancar dan penuh berkah. Dan kita lihat binar bahagia dari para wajah para santri, maksud saya adalah wisudawan dan wisudawati, dan tetesan air mata haru dari para orang tua. Izinkan kami berdua merangkum momen indah ini dalam beberapa bait syair dan pantun. Wahai para santri penghafal Al-Quran, hari ini kalian dikukuhkan dalam kemuliaan. Langkah awal baru saja kalian bentangkan. Jagalah ilmu, iman, dan amal di masa depan. Pesantren ini akan merindukan lantunan suaramu. Derap langkahmu mengejar berkah ilmu. Pergilah mengabdi dengan akhlak di dadamu. Jadilah pelita di tengah gelapnya zamanmu. Kain songket indah ditenun, dipakai anggun di hari raya. Jaga akhlak, sopan dan santun. Amalkan ilmu demi agama dan bangsa. Pohon beringin daunnya bertaburan, tempat berteduh di kala malam. Mohon maaf segala kesalahan sebelum kami menutup salam. Madal amu wal ayyamu tutwa sari'atan, faya laita syi'ri hal yu'adu kama madha. Faya hasratan takhfa wa ya law'atan badat ala bu'dihi min ba'di ma kana mustada. Fanastaudi'ullaha dinakum wa amanatikum wa khawatim a'malikum. Baik para hadirin yang berbahagia, sebelum kami tutup dengan prakata penutup, ada beberapa info yang perlu disampaikan, yaitu yang pertama, mohon kepada para hadirin termasuk undangan dan wali wisudawan sebelum pulang nanti untuk mengambil makan siang di tempat registrasi di meja pendaftaran. Untuk yang kedua, untuk wisudawati pengambilan rapot di Pondok Putri. Yang ketiga, sesi foto akan kita adakan bersama-sama nanti di akhir acara setelah penutupan bersama Dewan Wisudawan di panggung. Yang keempat, mohon kepada hadirin semuanya untuk menjaga kebersihan tempat. Apabila tadi membawa bingkisan, kardus bisa dibawa keluar atau diletakkan ke tempat yang sudah disediakan. Baik hadirin yang berbahagia, kami selaku pembawa acara mewakili seluruh panitia pelaksana serta keluarga besar Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, doa serta dukungan semuanya. Kami juga mohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala kekurangan, kekhilafan ataupun hal-hal yang kurang berkenan di hati hadirin sepanjang acara ini berlangsung. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kekhilafan datang dari kami selaku manusia biasa. Maka marilah
kita tutup majelis yang insya Allah penuh berkah ini dengan doa kafaratul majelis. Akhir kata, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. في وجه الصعاب سوف يمضي الرأس مرفوعا فلا يرتضي ضعفا بقول أو جواب سوف تحدوني دماء عابقات قد أنارت كل فج للذهاب هل ترانا نلتقي أم أنها كانت اللقيا على أرض السراب ثم ولت وتلاشى ظلها واستحالت ذكريات للعذاب أسرع وحث السير جهدك إنما مسراك هذا ساعة لزماني يا خاطب الحور الحسان وطالبا بوصالهن بجنة الرحمن أسرع وحث السير جهدك إنما أسراك هذا ساعة لزماني يا جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان سكانها أهل الجهاد مع الصيام وأهل ليل هاج بالقرآن فلقد أطار العز غمض جفونهم متلهفين لجنة الرحمن